Kami mengucapkan selamat malam, selamat pagi, dan selamat sore, dan selamat menjelang Sabat untuk kita yang berada di Amerika. Dan selamat Sabat untuk yang berada di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan atau renungan sekolah Sabat kita pada pembahasan sekolah Sabat kita pada Jumat sore yang indah ini. Dan kita akan memasuki pelajaran kesimpulan untuk sepanjang minggu ini. Baiklah, kita akan mulaikan dengan sebuah lagu yang mari kita dengarkan bersama-sama. Terima kasih untuk jemaat pemuda Parompong yang sudah membawakan lagunya. Kita akan mulaikan acara kita dengan membuka di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu. Engkau telah memimpin lagi kami sepanjang hari dalam segala aktivitas kami, khususnya sepanjang 6 hari dalam segala pekerjaan kami. Kami telah tiba lagi pada pembukaan Sabat-Mu atau Sabat-Mu yang suci, di mana kami dalam keadaan sehat dan kami siap untuk memulaikan mendengarkan akan firman-Mu. Bersama-sama dengan kami Tuhan, Roh Suci-Mu menjadi bagian kami dimanapun kami berada.
yang dapat mendengarkan akan atau mengikuti akan acara ini, biarlah kami semua dipenuhi dengan roh suci dari surga sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat menghidupkan apa yang kami dengarkan, dan kami dapat menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kali. Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan acara ini, pimpin dia Tuhan agar dia dapat membawakan pelajaran ini dengan penuh semangat dan dipenuhi oleh roh suci dari surga. Terima kasih Tuhan, dengar sempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada adik-adik saya dan teman-teman saya dari Jemaat Parompong yang telah membawakan lagu pujian yang berjudul Amazing Grace. Kalau kita lihat lagu ini, memang begitu luar biasa kasih Tuhan itu. Bahkan saking begitu luar biasanya, kita tidak dapat lagi menilai bagaimana Allah itu begitu kasih kepada kita. Apa yang tidak Dia perbuat untuk keselamatan kita. Dan itu berhubungan sekali dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Judulnya adalah Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Kalau kita lihat ayat intinya, sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saya ingin memberikan sebuah contoh kepada kita semua. Contoh ini adalah jika saya memiliki hutang dengan orang yang memberikan saya hutang dengan sebuah perjanjian. Perjanjiannya, saya akan bayar sekian setiap bulannya, dan sampai tanggal sekian saya akan menyelesaikan hutang-hutang piutang saya. Nah, jika dalam berapa bulan kemudian yang terjadi adalah saya tidak sanggup lagi membayar hutang. Apakah yang gagal? Perjanjian itu, sang pemberi hutang itu, atau saya yang gagal? Saya yang gagal. Saya yang gagal membayar hutang-hutang saya. Perjanjian itu tidak salah. Orang yang memberikan saya punya hutang tidak salah. Dan akan dibuat lagi perjanjian yang baru. Untuk apa? Untuk supaya saya dapat menyelesaikan hutang-hutang saya. Tetap perjanjian yang sama, tapi diatur ulang. Apa yang diatur ulang? Tanggalnya untuk memenuhi apa? Menyelesaikan saya punya hutang. Nah, hal yang sama dengan Allah. Allah tidak salah. Perjanjian itu juga tidak salah. Dan perjanjian itu tidak pernah diubah. Dasar perjanjian itu tidak pernah diubah. Dasar perjanjian itu adalah hukum Allah. Hukum Allah itu tidak pernah berubah. Karena hukum Allah tidak salah. Yang salah adalah kita manusia yang tidak bisa melakukan apa yang Allah perintahkan. Sehingga Allah buat perjanjian baru dengan dasar yang sama. Hal yang sama dilakukan. Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Dan kalau saya aplikasikan sekarang, sesungguhnya akan datang waktunya firman Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan seluruh umat Tuhan. Siapa saja umat Tuhan itu? Saya dan saudara. Saya dan saudara. Kita sudah pelajari. Bukan hukumnya yang salah. Hukumnya tidak perlu diubah. Apakah karena saya tidak bisa melunasi hutang saya dihapus? Tidak. Dibuat lagi peraturan Dibuat lagi supaya saya bisa menyelesaikan hutang saya. Hutang saya tidak dihapus. Berdasar perjanjian itu tidak berubah.
Akhirnya saya bisa bayar lunas lagi. Nah, sekarang apakah hukum itu telah diganti dengan datangnya Yesus, ya, datang Yesus ke dunia ini? Tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak, satu titik, satu iota pun tidak. Perjanjian baru itu malah apa? Perjanjian baru yang Tuhan buat itu malah mencatat hukum itu di mana? Di hati kita. Dan yang mengingatkan kita terhadap apa yang kita harus lakukan adalah apa? Roh Kudus setiap harinya. Supaya kita tidak lari kanan, tidak lari kiri. Dan setiap kita melanggar perjanjian itu, maka Yesuslah pengganti kita. Yesuslah pengganti kita. Dan sebuah pertanyaan, bagaimana supaya kita tidak melanggar terus perjanjian itu? Tulisan Roh Nubuat mengatakan, supaya kita tidak melanggar dan melanggar lagi. Hanya satu syaratnya. Mengingat setiap kita mengambil keputusan, mengingat saat-saat Yesus disalibkan. Saat-saat Yesus disalibkan. Dan saat ini Yesus sedang bekerja keras untuk kita. Bekerja keras untuk kita. Di dunia dia untuk menebus kita. Saat ini dia sedang bekerja keras untuk kita. Untuk keselamatan kita. Apakah yang dia lakukan? Sebagai imam besar, dia sedang mewakili kita. Sebagai imam besar, dia sedang memberikan pertanggungjawaban apa yang kita perbuat. Dan bila kita pelajari Yohanes 17, apa yang Yesus lakukan, itulah yang dia katakan di dalam Yohanes 17. Apa yang Yesus lakukan saat ini, itulah yang dikatakan di dalam Yohanes 17. Bapa, doa Yesus dalam Yohanes 17. Bapa, persatukanlah aku dengan engkau sebagaimana engkau akan mempersatukan aku dengan umatku. Lindungi kita, lindungi umat-umatku. Ampuni mereka. Apa yang Yesus lakukan sebagai imam besar sedang dilakukan. Itu yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 17. Nah, untuk lebih mendalam lagi, untuk lebih mengerti, untuk lebih ini kita baca bacaan kita. Bacaan kita mengatakan, dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya dari roti dan anggur, Kristus berjanji kepada mereka untuk menjadi penebus mereka. Ia memberikan perjanjian baru kepada mereka yang olehnya semua orang menerima dia menjadi anak-anak Allah dan pewaris bersama-sama dengan Kristus. Kristus berjanji kepada mereka untuk menjadi penebus mereka. Lihat, dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya, Kristus berjanji kepada mereka, kepada murid-muridnya, Kristus berjanji akan menjadi penebus apa? Mereka pada saat dia mati di kayu salib. Dia berjanji dia akan menjadi penebus. Sampai saat ini dia berjanji jika kita jatuh dalam dosa, dia akan siap jadi penebus bagi dia. Dan makanya perjamuan suci itu jangan main-main. Perjamuan suci itu bukanlah liturgi. Tetapi semestinya
kita harus rasakan apa yang Yesus rasakan pada saat dia disiksa. Kita harus ingat apa yang Yesus telah perbuat untuk kita. Makanya dalam mengambil bagian dengan murid-muridnya, Yesus merasakan penderitaan kita, mengambil bagian kita. Makanya dibilang dia sudah berjanji. Dengan apa? Melalui apa? Roti dan anggur. Pada saat kita mengambil roti, mengambil anggur, yang kita harus lihat apa yang Yesus korbankan untuk kita. Sehingga kita pada saat Roh Kudus bilang jangan, kita akan melakukannya. Sehingga pada saat Roh Kudus katakan tidak, ini yang harus kita jalani, kita akan melakukannya. Karena kita lihat pada saat kita melihat roti dan anggur, kita akan lihat Yesus sedang mati untuk kita. Dan bila kita berbuat dosa, bayangkan setiap kali kita berbuat dosa, kita akan menyalibkan Yesus. Yang kita akan bayangkan adalah itu. Sehingga kita tidak mau lagi berbuat dosa, melanggar perjanjian itu. Ia memberikan perjanjian baru kepada mereka yang olehnya semua orang menerima dia menjadi anak-anak Allah. Perjanjian baru itu, yang hukum itu dicatat di dalam hati kita melalui Roh Kudus kita diingatkan setiap saat untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita akan menjadi anak-anak Allah. Melalui siapa? Melalui Yesus. Kita akan menjadi apa? Anak-anak Allah melalui Yesus. Dan pewaris bersama-sama dengan Kristus. Oleh perjanjian ini, setiap berkat yang dapat diberikan oleh surga untuk kehidupan ini, di kehidupan pada masa depan menjadi bagian mereka. Jadi, Yohanes 17 ayat 3 itu benar-benar terjadi. Apa? Mengenal Kristus, mengenal Bapa melalui Roh Kudus itu benar-benar terjadi. Kalau kita kenal, berarti kita akan hidup sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kalau kita kenal, kalau kita memang dekat dengan sahabat kita, maka apa yang dia katakan kita akan dengar. Kalau kita memang benar-benar bersatu dengan Kristus, sebagaimana Bapa bersatu dengan Yesus, maka apa yang terjadi? Kehidupan kita adalah kehidupan surgawi. Tidak akan melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Pertanyaan. Apakah ini sudah terjadi dalam kehidupan kita? Upacara perjamuan suci ini harus dikuatkan dengan darah Kristus. Upacara perjamuan suci yang pertama kali Yesus adakan itu menyatakan Yesus akan segera menjadi apa? Penebus. Namun upacara ini saat ini berjalan, itu Yesus sudah apa? Mati di kayu salib. Upacara perjamuan suci itu tidak berarti tanpa kematian Yesus. Karena kematian Kristus di kayu saliblah perjamuan itu jadi apa? Berarti. Dan bila kita bermain-main dalam perjamuan suci, yang kita mainkan bukanlah apa? Bukanlah perjamuannya, tapi Kristus yang kita permainkan. Makanya persyaratan perjamuan suci adalah percaya dan mengerti. Jika Anda percaya, terima Yesus sebagai juru selamat, dan mengerti apa itu perjamuan, mari bergabung. Dan perjamuan suci itu sangat lengkap. Bukan hanya bicara tentang roti dan anggur. Bicara dengan perjamuan cuci kaki. Pertanyaan saya, yang selalu saya tanyakan. Siapakah orang yang seharusnya kita cuci kakinya? Pada saat di perjamuan cuci kaki.
Jika kita benar-benar mengerti, yang kita cuci adalah orang yang paling kita benci. Orang yang paling kita tidak sukai. Kenapa? Melalui perjamuan cuci kaki kita didamaikan, disatukan. Pengampunan benar-benar terjadi. Kenapa? Sebagaimana doa Yesus katakan, ampuni dosaku, sebagaimana aku juga mengampuni apa? Dosa orang lain. Pada saat perjamuan cuci kaki itu harus terjadi. Kenapa gereja Masih Advent ke-7 menyatakan suami istri? Karena yang sering terjadi adalah rumah tangga. Dalam rumah tangga sering terjadi apa? Perselisihan. Karena apa? Dua benda yang berdekatan akan selalu bergesekan. Sehingga di dalam rumah tangga sering terjadi percekcokan. Namun untuk memperdamaikannya adalah apa? Melalui perjamuan cuci kaki. Pada saat kita bisa mengampuni orang lain, barulah kita bisa siap untuk masuk ke dalam perjamuan kudus. Karena apa? Prinsip perjamuan kudus adalah kita mengampuni orang lain, kita pun dapat diampuni. Dan pada saat kita datang ke perjamuan kudus, kita sudah disiapkan oleh darah Kristus. Dan pada saat kita melihat roti dan anggur, kita dapat lihat Yesus mati untuk kita. Dan diadakannya upacara ini mengingatkan kepada murid-murid tentang korban yang tak terbatas yang diadakan bagi masing-masing mereka secara pribadi sebagai sebagian dari segenap umat manusia yang sudah jatuh. Saudara, jika kita lihat mengingat upacara korban, Pendeta Stephen Rantung sudah menjelaskan bagaimana pada saat pengalamannya, menceritakan bagaimana pengalamannya. Dia sudah mengasihi sebuah, ini harus disembelih, apakah dia sanggup? Dia tidak sanggup. Bayangkan, jika rumah kita ada di ujung jauh, terus kita bawa kambing atau domba untuk kita bawa ke bait suci. Apakah pikiran orang-orang lain pada saat kita bawa korban-korban itu? Apakah pikiran orang-orang lain pada saat kita bawa korban? Orang akan berpikir bahwa kita sudah berbuat dosa. Sehingga pada saat kita bawa korban itu terus bawa ke dalam bait suci, apa yang terjadi? Orang akan mengatakan, oh dia sudah berbuat dosa. Dan malu. Jika domba yang kita sayangi dari kecil kita harus korbankan karena kita punya dosa, itu saja sudah membuat kita menderita. Apalagi jika orang tahu kita berbuat dosa. Dosa itu sangat memalukan. Dosa itu sangat memalukan. Sehingga orang pun tidak mau untuk untuk berbuat dosa lain. Dan saat ini itu sudah diganti dengan apa? Roh Kudus yang mengingatkan dosa itu memalukan. Dosa itu memalukan. Dosa itu jahat. Roh Kudus yang mengingatkan kita berdasarkan hukum Allah yang Allah telah catat di dalam hati kita. Dosa itu memalukan. Dosa itu jahat. Jangan dilakukan. Roh Kudus yang sekarang ingatkan kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita. Dan itulah yang dapat membuat kita dapat terus berdiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengingatkan kita.
Gambaran yang paling mencolok dari perjanjian damai ini adalah kekayaan besar dari kasih pengampunan yang dinyatakan kepada orang berdosa jika ia bertobat dan berbalik dari dosanya. Gambaran yang paling mencolok adalah kasih Allah. Saya selalu katakan bahwa apa? Kasih Allah begitu besar kepada manusia yang begitu besar dosanya. Kasih Allah itu besar, sangat besar. Lebih besar daripada dosa kita. Walaupun kita punya dosa adalah besar. Dan penebusan Yesus itu adalah menyatakan bahwa kasih Allah itu besar. Kasih itu benar. Allah itu benar-benar kasih dengan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Roh Kudus menggambarkan Injil sebagai keselamatan melalui kasih dan kelembutan. Roh Kudus yang menggambarkan Injil itu. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Roh Kudus yang menyatakan, yang mengingatkan bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Allah itu mencintai kita. Roh Kudus yang menggambarkan itu semua. Roh Kudus juga yang menyatakan bahwa saat ini Yesus sedang bekerja keras untuk kita. Di bilik yang maha suci. Yesus sedang bekerja untuk kita. Demi keselamatan kita. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Allah mengampuni dan tidak mengingat lagi. Yang masalahnya kita yang selalu mengingat. Bukan Allah. Allah sudah lupa. Dia lupakan kita. Pada saat dia mengampuni kita, dia sudah lupakan dosa-dosa kita. Tapi kita yang ingat dan berbuat lagi. Seperti saya katakan, bukan hukum yang salah, bukan Allah yang salah, tapi kitanya yang salah. Kitanya yang salah. Kitanya yang salah, yang selalu senang untuk berbuat dosa. Kenapa? Kenapa kita senang? Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa kita, karena kita manusia, sehingga saya berbuat dosa. Tidak ada. Tidak ada alasan seperti itu. Namun manusia sering berpikir seperti itu. Semestinya itu tidak terjadi. Jika kita benar-benar mengasihi Allah kita, apapun kita akan lakukan untuk Dia, karena Dia sudah melakukannya untuk kita. Apapun kita akan lakukan. Contohnya pada saat saya mengasihi istri saya akan lakukan apapun untuk kebahagiaannya. Saya tidak akan menyakiti dia. Itu kalau saya mengasihi dia. Seperti pepatah dalam bahasa Indonesia, gunung akan ku daki, laut akan ku seberangi. Kata cinta, karena cinta. Karena cinta. Nah, kalau kita benar-benar mengasihi Allah kita, mencintai Allah kita, apakah kita tidak lakukan hal yang sama? Apapun yang dia perintahkan, dia katakan ikut-ikut, turut-turut. Kita tidak akan menolak. Karena dia lebih dahulu mencintai kita, mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya untuk kita. Dia sudah lupakan dosa kita. Dan semestinya kita pun melakukan hal yang sama. Apakah Allah berbalik dari keadilan ketika menunjukkan kebaikan kepada orang-orang berdosa? Tidak, Allah tidak mencemarkan hukumnya oleh membiarkannya dilanggar tanpa ada hukuman. Di bawah perjanjian baru, penurutan yang sempurna adalah syarat hidup. Dalam perjanjian baru, tetap hukum adalah apa? Jika kita melanggar, kematian adalah tanggung jawab, adalah akibat dosa. Namun Yesus sudah mengambil itu. Inilah karena Kristus mati di kayu salib, inilah
bahwa dapat dibuktikan bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih dan Allah adalah Allah yang adil. Dan hukum tidak apa? Dihapuskan. Hukum tetap ada. Semestinya kita yang dihukum, mestinya kita yang mati di kayu salib itu, bukan Yesus. Semestinya kita yang harus mati, tapi Dia yang menggantikan kita. Dia yang mereplace kita. Dia yang menggantikan kita. Tidak pernah hukum diubah. Hukum yang sama tetap ada. Hukum tidak salah. Malahan Allah sudah telah menulis di dalam hati kita supaya kita menghidupkannya. Supaya kita selalu mudah diingatkan oleh Kudus kalau kita mau. Jika seorang berdosa bertobat dan mengakui dosa-dosanya, dia akan mendapat pengampunan. Jika kita mau datang. Pada saat kita berbuat dosa, kita datang kepada Dia. Dia akan mengampuni kita. Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang adil, dan Allah yang setia. Allah kita tidak pernah berubah. Allah tidak berubah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Allah tidak akan berubah dari Eden sampai ke Eden. Jika Allah tidak berubah, maka hukum juga tidak akan pernah berubah. Hukum yang sama akan tetap ada dari Eden sampai ke Eden. Hukum akan tetap sama dari dulu sampai zaman kekekalan. Tidak berubah. Jadi kalau kita melanggar, kita harus terima akibatnya. Namun bila kita datang kepada Yesus, maka Dia akan mengampuni kita. Karena apa? Karena kematian Yesus menggantikan apa yang akibat yang harusnya kita terima. Dan sebuah pertanyaan kepada kita semua saat ini. Yang harus kita pikirkan. Yang harus kita mulai renungkan. Apakah kita mencintai Yesus kita? Benarkah kita mengasihi Yesus kita? Karena apa saya tanyakan itu? Jika kita masih senang di dalam kehidupan duniawi. Kalau kita masih senang dengan kita punya kehidupan berdosa, berarti kita tidak mencintai Yesus kita. Berarti kita tidak mengasihi Yesus kita. Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Yesus yang telah mati. Bahkan saat ini pun Dia bekerja keras di Bilik yang Maha Suci untuk keselamatan kita. Apakah kita mengasihi Yesus kita? Jawablah dengan kehidupan kita. Supaya kita bisa bertemu di zaman kekekalan. Amin. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari Pendeta Rantung Senior? Tidak ada tambahan, cuman banyak pertanyaan karena hukum itu kekal selama-lamanya. Ada yang bertanya bagaimana? Apakah kalau sudah di surga di dunia baru masih ada 10 hukum? Itu persoalannya. Karena dikatakan bahwa hukum Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Sedangkan kita sudah ditebus dari dosa kita, dan apakah
hukum pertama, 2, 3, 4, 5, sampai 10 masih ada sampai di dunia baru, di surga, sampai di dunia baru. Mungkin boleh jelaskan sedikit. Kita bisa jelaskan, tetapi mungkin dapat dijelaskan oleh pendeta muda Nenggolan. Oke. Mungkin saya akan jelaskan sedikit dan mungkin ada tambahan nanti dari pendeta Rantung. Saya akan jelaskan sedikit. Prinsipnya adalah seperti ini. Kalau kita lihat dalam tabut perjanjian, yang di dalam tabut perjanjian itu adalah apa? 10 hukum. Kenapa di dalam tabut perjanjian itu 10 hukum? Tabut perjanjian itu melambangkan pemerintahan Allah. Tabut perjanjian itu melambangkan pemerintahan Allah. Dan hukum Allah itu adalah undang-undangnya. Karakter Allah yaitu kasih. Jadi seperti saya katakan tadi, Allah itu kasih, Allah itu tidak berubah. Jadi hukumnya tidak berubah. Sebagaimana tabut perjanjian itu menyatakan bahwa dia itu melambangkan pemerintahan Allah. Begitu sempurnanya pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah tidak akan pernah berakhir. Begitupun hukum Allah tidak akan berubah. Dan di dalam Alkitab katakan 1 iota tidak akan tergantikan. 1 sampai 10. Kenapa dijelaskan satu persatu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Secara detail. Kenapa? Secara detail ditulis. Itu karena untuk mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia apa yang harus kita lakukan. Apakah 1 sampai 10 ini tidak pernah dinyatakan di Kejadian 1 sampai sebelumnya, sebelum di Keluaran 20? Ada. Allah menjelaskan. Bahkan tentang hari Sabat itu di Kejadian 2. Sedangkan 1 sampai 2, 3, Allah mengatakan Allah itu adalah pencemburu. Jangan ada lagi Allah lain di hadapanmu. Semuanya Allah sudah mengatakan jika coba kamu menggantikannya, Allah adalah Allah pencemburu. Jadi tidak perlu digantikan. Jadi hukum itu tidak akan berubah. Kenapa harus Allah jelaskan detail? Karena manusia itu pelupa. Sudah dinyatakan saja di Gunung Sinai 10 hukum itu, manusia masih saja menentang. Sudah dideklarasi saja masih ditentang, bahkan diubah. Dan bagaimana di kerajaan surga? Karena kita itu adalah karakter kita, itu adalah kehidupan kita. Maka saya katakan tadi, start dari dunia ini. Kalau kita mau ke surga, budayakan hidup 10 hukum itu pada saat di dunia ini. Hidup kekal itu bukan start saja di surga. Oh, nanti masuk surga baru berbuat baik. Atau mau masuk surga. Oh, tidak. Saat ini 10 hukum itu haruslah budaya hidup kita. Saat ini. Budaya hidup. Kenapa saya katakan harus menjadi budaya hidup kita saat ini? Karena kalau itu enggak jadi kebiasaan kita akan canggung pada saat ketemu Allah, bertemu dengan Yesus. Kita masih mengingini yang lain.
Namun kalau itu sudah menjadi budaya hidup kita saat ini, maka kita pada saat kita masuk ke surga, itu menjadi budaya hidup dan tidak perlu lagi diingatkan lagi tentang mengasihi Allah. Enggak mungkin kita mau cari selingkuhan atau mau mencuri. Kasihan kan orang kalau masih suka mencuri, sedangkan jalan di surga aja adalah emas. Oh, dia mau curi lagi, dia mau bongkar untuk apa? Semua emas. Artinya apa? Hukum Allah itu saat ini sudah menjadi, kalau kita sudah menjadi budaya hidup di surga itu tidak apa? Tidak perlu Allah ingatkan lagi, kan sudah hidup. Itu adalah budaya hidup kita. Dan itu sudah menjadi undang-undang dasar dan kita tidak akan langgar lagi. Kenapa kita tidak langgar lagi? Karena dasarnya apa? Kita mengasihi Tuhan kita. Mungkin ada tambahan sedikit dari Pendeta Alex Rantung. Mungkin di ininya unmute Pendeta. Sampai di surga, sampai dunia baru, hukum itu tetap ada. Tetapi kan kita sudah memiliki satu kehidupan yang ditanamkan di dalam hati kita untuk tidak dapat melakukannya, sekalipun itu ada, tetapi itu sama sekali tidak ada pengaruh lagi dalam kehidupan kita, karena keselamatan sudah diberikan. Karena kita tidak diselamatkan oleh karena menurut, kita sama anugerah Allah, menurut itu adalah akibat daripada keselamatan itu. Itu sudah jadi kebudayaan. Itu sudah menjadi kebudayaan yang tidak akan ada berubah lagi. Thank you. That's good. Terima kasih Pendeta. Mungkin ada pertanyaan lain atau tambahan yang lain? Dek, mungkin ada pertanyaan atau tambahan, Dek? Dari Zoom atau live stream? Saya kembalikan kepada Iin. Baiklah, kalau sudah tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita akan masuk di dalam doa dan kesaksian. Mungkin ada hal-hal yang kita akan saksikan bersama-sama untuk didoakan, kami persilahkan. Kita mulai dari yang di Zoom dulu, jika ada yang mau kasih kesaksian. Ada lagi, mungkin Kak Santi yang berulang tahun hari ini. Oke. Terima kasih In, terima kasih terus. Ya, saya mau bersaksi bahwa Tuhan itu sungguh baik sama saya. Saya merasa diberkati, sangat merasa dikasihi sama Tuhan. Sampai bertambah umur saya hari ini. Itu. Oh, happy birthday, Ruth. Terima kasih Tante Net. Ya, cuma itu aja. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu Net. Ada lagi? Kalau saya ulang tahun 1 Juni, 2 hari yang lalu. Oh, Tante Lili ada ulang tahun. Ya, cuma enggak sempat ikut Zoom karena sesuatu hal. Itu oke. Happy belated birthday, Tan. Thank you so much. Dan jangan lupa doakan saya dalam keadaan sakit, begitu juga dengan suami. Oke, Tan. Ya, thank you, In. Thank you, Tan. Thank you, Ibu Lili. You're welcome. Mungkin ada yang dari live stream deh. Pernah tinggal di rumah mereka. Ya. Ya, Yafat ya, Dek. Oke.
Oh ya. Silakan Miriam, happy birthday. Selamat sahabat, selamat malam semuanya. Saya juga Kak Santi, happy birthday. Ternyata birthday kita sama. Anyway, saya juga ingin bersaksi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas segala berkat dan perlindungan yang Dia telah berikan kepada kami, terutama suami dan saya telah membimbing kami dalam perpindahan kami di sini di California, dan suami sudah juga mendapat kerja, dan juga untuk beberapa minggu pertama kami berpindah di sini itu karena mungkin perubahan cuaca, dan saya itu sering sakit beberapa minggu setelah kami pindah di sini. Tapi sekarang mungkin saya sudah get used to the weather, and saya berterima kasih pada Tuhan karena sering membimbing dan memberikan kepada kami kesehatan tubuh badan. Terima kasih semua. Ada lagi? Terima kasih Iin dan Pendeta Muda Tulus. Tolong doakan Jason ya, anak kami yang di California sekarang. Sekarang dia udah pindah di LA dan hari Senin dia akan start untuk kerjanya yang baru. Tolong doakan dia. Di LA sudah dekat dengan tempat kerjanya di LA. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Baiklah. Ada lagi? Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggol. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa surgawi, Bapa kami yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Sehingga kami dapat dipersatukan pada malam hari ini. Di hari Sabat-Mu yang indah. Sehingga kami kembali dapat memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mempelajari firman Tuhan yang menguatkan kami. Dan dapat melihat pekerjaan-pekerjaan yang begitu ajaib untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa. Bapa surgawi, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa kami, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak terhalang-terharapkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, khususnya untuk Kak Evi, keluarga lelaki Gerungan, keluarga Worang, Lana Nicole, yang menyampaikan silent request ya Tuhan. Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa, Engkau sedengkan telinga-Mu, dengarkan permohonan mereka, dan jawablah berdasarkan kasih-Mu saja. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan kurang sehat. Tante Elizabeth yang pada saat ini mendoakan suaminya yang sakit di New Hampshire. Ibu Pendeta Paruntu, Ronald Walean, Tante Ferni, Ratu Rumandi, Tante Mika Risakota, Ibu Lili, dan Bapak Price. Biarlah kasih-Mu menjang melawat mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menyembuhkan mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk Om Joni Kawan, juga Om Regi Lego, Alden Sihotang, Ibu Lurawoy ya Tuhan. Biarlah kesembuhan yang ajaib dapat Kau berikan kepada mereka.
Sehingga mereka Engkau berkati dokter dengan hikmat kebijaksanaan dari surga. Sehingga dengan peralatan yang telah tersedia, Engkau dapat menyembuhkan mereka. Engkau dapat mempergunakan apa yang ada untuk kesembuhan mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, untuk keluarga Pendeta Alex Rantum dan Ibu Pendeta. Biarlah Engkau berikan kepadanya kekuatan, kesehatan, sehingga Pendeta Alex Rantum beserta keluarga dapat selalu menjadi contoh bagi umat-umat Tuhan, dapat bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan dapat menguatkan umat-umat Tuhan yang berada di sekitarnya. Hamba-Mu juga untuk berdoa untuk Pendeta Stephen Rantum beserta keluarga. Biarlah tangan kasih-Mu dan Kau dapat memberkati mereka dengan hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga pendeta dapat mendorong kami melalui pelayanannya untuk terus mengasihi Tuhan, mendorong kami untuk melayani Tuhan, mendorong kami untuk melakukan yang terbaik untuk kepujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Vesi Rongga yang mendoakan saudara-saudarinya yang baru dibaptis di Desa Nanas. Biarlah kasih Tuhan dapat Engkau berikan kepada mereka semua ya Tuhan. Umat-umat Tuhan yang telah menerima Engkau menjadi juru selamat, Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka pun dapat terus bertahan, berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mengucapkan syukur ya Tuhan, karena Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi kepada Kak Santi, Miriam, dan Tante Lili. Biarlah dengan 1 tahun Engkau telah tambahkan umur mereka. Engkau tambahkan juga berkat-berkat yang berlimpah kepada mereka itu. Sehingga mereka pun dapat terus bersukacita, memuliakan nama Tuhan, dan mempergunakan waktu yang Engkau telah berikan untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan biarlah Engkau juga memberikan yang terbaik mereka, baik itu pekerjaan, maupun juga kesehatan dan kekuatan, sehingga semuanya ya Tuhan dapat menjadi berkat yang berlimpah bagi mereka, dan mereka dapat menyaksikan ini dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan jemaat Yafat di Timika yang sedang bergumul dalam pelayanan mereka di suku Asmat ya Tuhan. Dan mereka memohonkan ya Tuhan, umat orang-orang yang pada saat ini mereka layani, yang sedang bergumul dalam untuk menerima Yesus sebagai juru selamat mereka ya Tuhan. Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa, Engkau kutuk hati mereka. Kau katakan, Engkau nyatakan bahwa Engkau adalah Allah pencipta mereka. Engkau ingatkan mereka semua ya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi mereka ya Tuhan. Engkau ingin mereka mengambil keputusan untuk menerima Engkau ya Tuhan menjadi juru selamat mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk permohonan dari Tante Ola menemui untuk mendoakan anaknya yang di Bekasi ya Tuhan. Biarlah Tuhan, anak ini walaupun jauh dari orang tuanya, tapi dekat tetap dengan Engkau ya Tuhan, dekat dengan Engkau Yesus. Sehingga dia dapat terus menyadari bahwa Engkau selalu menyertai dia. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat hamba-Mu, Jason Malaki, yang pada saat ini ya Tuhan, dia jauh dari kami, jauh dari orang tuanya. Mereka berada saat ini di LA ya Tuhan. Namun, biarlah doa-doa yang disampaikan oleh orang tuanya jadi kekuatan baginya, dan dia dapat terus melakukan yang terbaik dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dan dia pun dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki.
Dan itu semua dapat menjadi berkat bagi dirinya. Dan nama Tuhan dapat dipermuliakan melalui kehidupannya. Biarlah Engkau memberkati dia dalam pekerjaannya ya Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya dapat berhasil. Sehingga ini semua hanyalah menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang berada di live stream maupun di Zoom. Biarlah kasih Tuhan beserta dengan kami semua. Biarlah berkat Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami semua untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih untuk acaranya, doanya, dan kita akan mengakhiri acara Sekolah Sabat atau pembahasan Sekolah Sabat pada malam hari ini. Kita akan bertemu kembali pada besok pagi di acara bacaan renungan pagi, renungan atau bacaan Roh Nubuat. Mari kita bergabung bersama-sama jam 7.30 waktu New Jersey pagi, dan kita akan lanjutkan dengan kebaktian Sabat kita pada jam 11 waktu New Jersey. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami, dan jika ada hal-hal permintaan doa yang kami tidak sempat doakan, tim doa Fisdak akan mendoakan permohonan saudara-saudara dimanapun dan kapan saja. Kami akan doakan untuk kemajuan atau untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu memberkati kita.